Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sua lagi bersama saya Dewa dan saya Kang Sarip dalam acara Sarwosai. Sarip dan Kang Dewa pengen uripe sae. Belakangan ini kan kita dibatasi gerak kita ya, sehingga masyarakat itu produktivitasnya jadi menurun ya. Sementara ekonomi tuntutannya harus terus jalan. Ya. Nah, dampaknya ya berupaya bagaimana caranya supaya ekonominya tetap bisa berjalan. Cuma sayangnya belakangan ini juga marak karena pengen ndang sugih, pengen mendapatkan rezeki dengan cara yang cepat. Itu ada paling tidak saya catat itu dari beberapa peristiwa itu ada dua hal, Kang. Apa we? Yang pertama investasi bodong, yang kedua adalah money game. Nah, ya kan? apik. Marin aja investasi bodong dulu itu ya. Ada sebuah koperasi yang berkantor pusat di Madiun, punya cabang di Kediri. Dia menawarkan kepada anggotanya keuntungan yang fantastis ya menurut saya. 1 tahun itu mendapatkan 26%. Sementara kalau bank konvensional nggak sebesar itulah ya, nggak sebesar itu keuntungannya. Nah, dari 26% itu per tahunnya itu menjalankan katanya adalah bisnis madu lanceng. Oh, itu loh. Ya. Nah, akhirnya dari kurang lebih sekitar 8.800 mitra atau anggota dari koperasi itu ya kapusan, kebohongan. Si ketuanya buron melarikan diri sampai kalau kerugiannya dihitung hampir 0,5 triliun lah. Sudah menginvest. Ya otomatis ya macam-macam kan, orang itu ada yang investnya 1-2 juta kan fluktuatif. Dengar-dengar ada yang ratusan juta juga itu ya. Betul, itu ada sampai ratusan juta. Itu berarti kan investasi bodong. Padahal ya kalau merujuk koperasi, namanya koperasi mesti kan legal. Legal. Ya kan? Legalitasnya jelas itu ada aturannya. Nanti kita omongin ini. Terus kemudian yang kedua adalah ini berarti pengen supaya cepat toh. Intinya kan pengen cepat dapat duit ya. Yang kedua adalah money game. Beberapa aplikasi yang ditawarkan ke masyarakat Indonesia melalui smartphone ini ya, itu dengan bermain di sana dia mendapatkan uang. Ya, diiming-imingi uang ya. Nah, kalau soal aplikasi ini WHO sudah punya apa namanya? Punya semacam guidance ya. Dia menerbitkan sebuah buku panduan International Classification of Disease. Dia menyebut orang kalau sudah bermain money game itu akhirnya kecanduan, itu masuk kategori gangguan mental. Dan dampaknya mudah marah, hilang kendali, punya dunia sendiri dan halu. Ya, sakar PDW begitu ya. Dia sebut itu GD. Ya, gaming disorder. Kalau kita kan GC gak jelas. Oh, iya. Nah, kalau kita ini dunia WHO, Badan Kesehatan Dunia itu sudah mengatakan seperti itu. Lah, kalau di Indonesia saya mengutip salah satu situs psikologi ya, itu bahwa investasi bodong, money game ini kalau dibiarkan terus-menerus itu akan mengubah perilaku atau psikologi masyarakat Indonesia itu menjadi mudah dibohongi. Ya kalau suwi-suwi gampang dihapusi akhirnya piye? Ya berarti apa namanya stabilitas negara lagi kan terganggu. Kalau gampang dihapusi suwi-suwi kan ya diadu. Diadu domba. Ade wis katek. Berarti zaman kolonial 350 tahun dijajah gara-gara sampai segitunya ya itu ya. Makanya itu. Wah. Maka ya kita mesti sikapi lah menurut saya ya. Tapi yang jelas kalau saya hanya ada 2 L ya. Yang pertama legalitasnya harus jelas. Berbadan hukum apa begitu. Kemudian yang kedua ini yang penting logis nggak dengan pendapatan yang fantastis itu. Kalau angkanya prosentasenya fantastis ya nggak logis lah. Investasi tadi saya pikir legal ya. Tapi legal belum tentu logis. Tapi kok kemudian dia merugikan mitra atau apa namanya nasabahnya anggota atau nasabah, ya jelas itu nanti akan berurusan dengan hukum. Intinya Kang, dua-duanya yang saya sebut tadi, baik itu investasi bodong maupun money game ini
UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi di masa pandemi ini orang pengen supaya rezekinya lebih cepat, Betul. oleh duit, ning ora usah kakean nyambut gawe. Aku ya gelem. Iya. Harusnya memang ya ngono, tapi terus ya piye kuwi. Ya kalau nggak ada masalah ya itu Iya. nggak akan rame. Kalau lancar-lancar saja ya suluman-sulumun selamat. Ya, warisan. Nunggu warisan. Ya kalau saya simpel Gimana? Kang Dewa, jadi hidup ini, rezeki ini harus berkah. Oke. Jelas bahwa kata guru saya itu berkah itu al-barokat itu ziyadatul khair wa dawamuha. Jadi berkah itu adalah tambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan itu. Bagi si penerima rezeki. Iya, Oke. kalau kita contoh aja, saya misalkan sehari dapat 20.000, Nah, tetapi alhamdulillah 20.000 iso nempur beras, saya bisa mencukupi kehidupan keluarga walaupun sederhana. Enek kumplung neng gone musola masjid ya seiso nyemplungi begitu. Dibanding dengan yang punya Kang Dewa misalnya sedino 100.000, tetapi dengan 100.000 itu diudokne. Ya jelas. Iya. Ujung-ujungnya nggak berkah. Berarti kesimpulannya kan bukan besar kecilnya yang kita terima ya. Betul. Jadi dampak Impact-nya bukan besar kecilnya yang kita terima, tapi bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan itu. Itu dia ya. Nah, mari sama-sama kita belajar lah paling tidak supaya tidak terjerumus dalam money game maupun investasi bodong ya. Mudah-mudahan. Ya. Karena gini loh Kang. Iya. Itu bajunya, marketingnya luar biasa, orang bisa terkecoh. Orang bisa sangat tergoda dengan iming-iming. Iya. Duit ujung-ujung. Saya mendapatkan pelajaran kapan hari itu ngobrol dengan lawyer kita Pak Priarno itu. Cobalah Mas Dewa baca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Itu khususnya yang kayak MLM dan seterusnya itu ada di pasal 9. Ya sama-sama yuk kita baca Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 pasal 9 ya. Intinya bahwa mari kita cari rezeki yang berkah. Berkah itu berarti tidak tergantung jumlah yang kita terima. Keberkahan bukan soal besar kecilnya rezeki yang kita terima, tetapi bertambahnya kebaikan dan ketaatan setelah kita menerima rezeki.